UJB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor registrasi perkara putusan nomor 14 garis miring PDT garis miring D garis miring 2009 garis miring Peradilan Negeri Purworejo tanggal 16 Oktober 2009. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim Mengutus sudah siap? Ya, Majelis. Panitera sudah siap? Siap, Majelis. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jaya Badra yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara putusan nomor 14 garis miring perdata garis miring G garis miring 2009 garis miring Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Oktober 2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Siap. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Majelis Hakim, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, sebelumnya silakan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Silakan. Sebelumnya Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama dan alamat. Nama Miftah Ansori, Riza Ernawati, Imam, beralamat di Ngupasan nomor 3 RT 3 RW 9 Pangan Juru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kami sebagai kuasa hukum penggugat. Saudara tergugat. Majelis Hakim, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik, sebelumnya silakan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Silakan.
Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, alamat. Nama Antoni Arianto, Muhammad Sidik Kasdianto, Eva Yulistianinggar, advokat di kantor Jalan Sibak Gang Sinta nomor 12, advokat Antoni SHM Partner. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima turunan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah majelis hakim. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan memberi kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik majelis. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saudara kami beri kesempatan selama 1 bulan untuk melakukan mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Ya majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Ya majelis. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa panitera? Tanggal 16 Februari 2012 majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 16 Februari 2012. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini kami tutup. Pengadilan Umum Fakultas Hukum Universitas Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor perkara 14 PDP G 2009 Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Oktober 2009. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Siap majelis. Silakan dibacakan. Baik majelis, kami akan membacakan isi gugatan. Adapun gugatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tahun 2010 tergugat telah menjual sebidang tanah yang terletak di Pangan Juru Tengah nomor 179 Purworejo seluas lebih kurang 349 meter persegi dengan harga keseluruhan sebesar 80 juta rupiah dan telah dibayar lunas oleh penggugat yang kemudian dituangkan dalam akta PPAT nomor 99/2012 oleh notaris Iriani Hartati SH dan telah balik nama atas nama penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 91 dengan surat ukur nomor 908 Pangan Juru Tengah dengan batas-batas sebagai berikut. Belah barat Bapak Kirno, belah timur Jalan Raya, belah utara Bapak Sumardi, belah selatan Nyonya Tukion. Nomor 2, bahwa meskipun terhadap jual beli tanah dan bangunan tersebut telah selesai dan sudah menjadi atas nama penggugat, namun tidak serta-merta bisa ditempati oleh penggugat. Hal ini disebabkan karena rasa belas kasihan penggugat kepada tergugat untuk mempersiapkan kepindahannya. Yang ketiga, bahwa ternyata rasa belas kasihan penggugat kepada tergugat tersebut ternyata dimanfaatkan oleh tergugat untuk berusaha menempati rumah tersebut. Yang keempat, bahwa penggugat pernah menegur tergugat mengenai kepindahan dari rumah tersebut, akan tetapi tergugat belum mau pindah. Bahkan tergugat membuat surat permohonan kepada penggugat untuk menempati rumah tersebut.
Poin 5, bahwa terhadap permohonan tersebut penggugat memberikan izin kepada tergugat untuk menempati rumah tersebut sesuai dengan permohonan tergugat tanggal 14 Agustus 2007, yang dalam permohonan tersebut tergugat memohon untuk dapat menempati rumah tersebut dari tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan 24 September 2007. Poin 6, bahwa karena permohonan yang telah dibuat oleh tergugat tanggal 17 Agustus 2007 telah habis tenggang waktunya, kemudian penggugat menanyakan lagi kepada tergugat mengenai kepindahannya. Poin 7, bahwa namun demikian tergugat minta waktu lagi dengan membuat surat permohonan tertanggal 15 Januari 2008, yang dalam permohonan tersebut tergugat memohon untuk dapat menempati rumah tersebut dari tanggal 24 September 2007 sampai 24 Januari 2008. Poin 8, bahwa terhadap permohonan tersebut lagi-lagi penggugat merasa iba hingga tergugat diberi izin lagi untuk menempati rumah tersebut. Poin 9, bahwa setelah tenggang waktu habis penggugat menanyakan lagi kepada tergugat mengenai waktu kepindahannya. Poin 10, bahwa ternyata walaupun surat permohonan menempati rumah telah habis tenggang waktunya, tergugat masih belum mau meninggalkan rumah tersebut, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut jelaslah tergugat telah melakukan uang investasi. Poin 11, bahwa terhadap perbuatan tergugat yang telah melakukan uang prestasi tersebut, dengan terpaksa penggugat menyuruh tergugat untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Poin 12, bahwa ternyata tergugat pun juga tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut, sehingga terjadi keributan antar penggugat dengan tergugat. Poin 13, bahwa karena tidak ada titik temu kemudian tergugat dan penggugat difasilitasi oleh forum kemitraan polisi dan masyarakat kelurahan Taman Siswa. Kemudian dibuatlah surat kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat tertanggal 6 Juni 2009. Poin 14, bahwa isi kesepakatan tersebut yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Poin 16, bahwa tindakan dari tergugat tersebut adalah merupakan uang prestasi, sehingga sangat wajar dan beralasan apabila penggugat meminta kepada tergugat untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Poin 17, bahwa hingga gugatan ini diajukan, tergugat tidak kunjung mengosongkan tanah dan bangunan milik penggugat tersebut walaupun telah ditegur berulang kali oleh penggugat. Poin 18, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian yang bersifat material maupun imaterial. Poin 19, bahwa apabila dihitung kerugian materialnya adalah sebagai berikut, yaitu apabila tanah dan rumah tersebut disewakan atau untuk usaha makan akan menghasilkan keuntungan 1.500.000 per bulan dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2009. Jadi 1.500.000 dikalikan 11 bulan, total kerugian 16.500.000 rupiah. Poin 20, bahwa untuk kerugian imaterialnya adalah sebagai berikut. Akibat perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan penggugat shock secara psikologis karena merasa dipermalukan oleh tergugat, sehingga apabila kerugian imaterial ini jika diperhitungkan dengan uang adalah sebesar 500 juta rupiah. Poin 21, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, maka sudah sepantasnya apabila tergugat dibebani untuk membayar uang paksa 500.000 rupiah per hari sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Poin 22, bahwa untuk menjamin gugatan penggugat serta guna mencegah kesulitan atas pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk meletakkan pita atas tanah dan bangunan tersebut. Poin 23, bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan pasal 180 harian, maka mohon supaya putusan dan
di atas, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi baik material maupun imaterial kepada penggugat sejumlah Rp1.500.000 dikalikan 11 bulan total Rp1.616.500.000 ditambah Rp500.000 sehingga ganti rugi yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah Rp516.500.000. 3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Menghukum tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan serta menyerahkan kepada penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat negara melalui eksekusi. 5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, dan perset. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan atas surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Kapan saudara siap? Kami minta waktu dulu. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami rasa waktu 1 minggu untuk majelis. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatan, maka sidang pada hari ini ditunda selama 2 minggu. Maaf, maksud kami 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada hari Kamis depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 1 Maret 2012, majelis. Baiklah, apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 1 Maret 2012. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 14 PDTG 2009 Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Juni 2010. Hari ini Kamis 1 Maret dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Silakan. Baik, jawaban gugatan sudah saya terima. Guna memberikan kesempatan tergugat, kami memberikan waktu 1 minggu untuk menyerahkan replik dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Umum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara putusan nomor 14 perdata G 2009 Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Juni 2010 hari Kamis 8 Maret 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, agenda persidangan hari ini adalah untuk menyerahkan replik dari penggugat.
Silakan. Saudara kuasa hukum penggugat maksud saya sudah menyerahkan replik. Maka selanjutnya kami persilahkan untuk kuasa hukum tergugat apakah telah membuat duplik, dan kami berikan kesempatan 1 minggu. Apa saudara kuasa hukum tergugat siap? Majelis Hakim, kami tidak menyerahkan duplik dikarenakan jawaban kami masih tetap sama dengan jawaban gugatan yang sudah kami sampaikan. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi, dan akan dilanjutkan pada hari Kamis depan. Pada tanggal berapa ya Panitera? Tanggal 29 Maret 2012 Majelis. Baiklah, bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami menerimanya majelis. Apakah ada jadwal lain pada saat itu, Panitera? Tidak ada Majelis. Untuk memberikan kesempatan pada pihak penggugat menyiapkan saksi dan bukti, sidang ditunda selama 2 minggu sejak hari ini, yaitu Kamis depan pada tanggal berapa Panitera? 15 Maret 2012 Majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012. Pada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dan tidak di pengadilan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara putusan nomor 14 /G/2009 Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 Maret 2012. Hari ini Kamis 29 Maret 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis. Bukti tertulis yang kami ajukan berupa 1. Fotokopi sertifikat objek sengketa nomor 91 atas nama Imam tanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Purworejo yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-1. 2. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 29 Januari 2006 yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir dan oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-2. 3. Fotokopi surat pernyataan jual beli tertanggal 24 Januari 2006 telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-3. 4. Fotokopi surat kuasa tertanggal 24 Januari 2006 yang telah diberi materai cukupnya telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-4. 5. Fotokopi kwitansi Pologoro tertanggal 26 Januari 2008 yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-5. 6. Fotokopi surat pajak jual tertanggal 31 Januari 2008 yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-6. 7. Fotokopi surat pajak tahunan tertanggal 14 April 2008 yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-7. 8. Fotokopi surat notaris Iriani Hartati SH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tertanggal 28 Januari 2008 yang telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan fotokopi oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-8. 9. Fotokopi surat permohonan menempati rumah tertanggal 14 Agustus 2007 telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-9. 10.
10. Fotokopi surat perjanjian izin menempati rumah tertanggal 15 Januari 2008 telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-10. 11. Fotokopi surat kesepakatan bersama tertanggal 6 Juni 2009 telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-11. Fotokopi kartu tanda penduduk penjual atas nama Eva telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P-12. 13. Fotokopi kartu tanda penduduk pembeli atas nama Imam telah diberi materai cukupnya, telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi tanda P. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk melihat bukti-bukti tertulis ini dari kuasa hukum tergugat. Dikarenakan bukti-bukti sudah cocok dengan aslinya, maka dimohon kuasa hukum tergugat untuk maju. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan bukti-bukti, apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Ya, Majelis, kami siap mengajukan 3 orang saksi. Saksi kami yang pertama adalah Putut Wijanarko. Beliau adalah pensiunan kepala kelurahan. Baik, kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Putut Wijanarko, saksi penggugat masuk ke dalam ruang persidangan. Siap. Kepada saksi penggugat Putut Wijanarko diperintahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk maju menyerahkan identitas saudara. Monggo saya persilakan. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama Putut Wijanarko, umur 59 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Kelurahan Pangenrejo, RT 03 RW 03, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, agama Islam, benar begitu? Benar, Majelis. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan penggugat? Tidak. Dengan tergugat? Sama sekali juga tidak. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Siap, Majelis. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri. Saudara saksi silakan berdiri. Silakan mengikuti lafal yang saya ucapkan. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Di muka sidang. Di muka sidang. Bahwa saya akan menerangkan. Bahwa saya akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Majelis. Saksi Putut Wijanarko, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa di dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti.
Saya diperiksa karena saya menjadi saksi sehubungan dengan perkara jual beli tanah tersebut dan bangunan tersebut. Baiklah. Hakim anggota, ada pertanyaan? Baik. Saudara saksi Putri Wijanarko, apakah hari ini Anda berada dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Apakah Anda bekerja sebagai pensiunan? Benar, Bu. Tepatnya pensiunan apa? Pensiunan Kepala Kelurahan Majelis. Saudara saksi, sejak kapan Anda menjabat sebagai kepala kelurahan? Saya menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pangenjuru Tengah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007. Apakah saudara saksi tahu kalau pernah ada terjadi hutang piutang antara penggugat dan tergugat? Tidak, Bu. Setahu saya tidak ada masalah hutang piutang. Kalau mengenai jual beli tanah? Untuk mengenai jual beli tanah, saya mengetahui tentang hal tersebut. Coba Anda jelaskan bagaimana proses jual beli tanah tersebut. Jadi begini, bahwa pada tanggal 24 Januari 2006, penggugat datang ke kelurahan, selanjutnya meminta kepada saya untuk mengetahui kesepakatan jual beli tanah dan bangunan tersebut, dan saya menandatangani surat selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan balik nama. Saudara saksi, dapatkah Anda menjelaskan isi jual beli tanah tersebut? Jadi pada waktu itu, surat jual belinya yang isinya antara lain mengenai identitas para penjual dan pembeli, yaitu Eva Yulistianinggar sebagai penjual dan Imam sebagai pembeli dengan harga 80 juta. Jadi seingat saya kesepakatan tersebut berbentuk tertulis yang isinya mengenai jual beli antara Imam dengan Eva Yulistianinggar. Baik, apakah saudara tahu lokasi tanah tersebut? Ya, Majelis. Tanah tersebut terletak di Jalan Sibak, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan luas tanah tersebut sekitar kurang lebih 400 meter persegi. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Silakan. Saudara saksi mengetahui jual beli tanah tersebut antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi saudara tergugat masih tinggal di rumah tersebut. Apakah saudara saksi tahu kenapa atau alasan apa yang menyebabkan tergugat masih menempati rumah tersebut? Keberatan majelis. Pertanyaan kuasa hukum tergugat terlalu memojokkan saksi. Keberatan ditolak. Silakan kuasa hukum tergugat melanjutkan pertanyaan. Baik majelis. Saya ulangi pertanyaan saudara saksi. Saudara saksi mengetahui jual beli antara penggugat dan tergugat, tetapi pihak tergugat masih tidak mau meninggalkan rumah tersebut. Apakah Anda tahu apa alasan penggugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut? Saya tidak tahu apa sebabnya saudara Eva Yulistianinggar menempati rumah tersebut, karena selama saya menjadi kepala kelurahan Pangenjuru Tengah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada permasalahan. Tetapi saya pernah mendapat keterangan dari penggugat kalau penggugat tersebut ingin mengosongkan rumah tersebut, tetapi sampai sekarang belum terlaksanakan. Atau pertanyaan lagi, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui proses jual beli tanah tersebut? Apakah pembayarannya dilakukan secara tunai atau dibayar secara tempo? Saya tidak melihat langsung pembayaran rumah tersebut, akan tetapi saya ketahui sudah dibayar karena saat itu sudah ada bukti kwitansinya. Saudara saksi, apakah di dalam bukti kwitansi tersebut saudara saksi ikut menandatangani? Ya, saya menandatanganinya. Yang menandatangani saya dan ketua RT. Baik, cukup majelis. Baik, kuasa hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Ada majelis. Silakan. Saudara saksi, di sini ada diminta untuk menandatangani surat jual beli rumah tersebut. Apakah sebelumnya saudara mengetahui adanya sengketa rumah tersebut? Saya tidak mengetahui adanya sengketa tanah tersebut.
Yang saya ketahui hanya diminta untuk menandatangani surat jual beli tanah tersebut dan digunakan untuk kepentingan hal tersebut. Saudara saksi, apakah membaca dulu sebelumnya isi dari jual beli tanah tersebut sebelum saudara menandatangani? Bisa diulang? Saudara saksi, apakah membaca dulu sebelumnya isi dari jual beli tanah tersebut sebelum saudara menandatangani? Ya, saya membaca isi jual beli tanah tersebut sebelum saya menandatangani surat jual beli tersebut. Bisa Anda jelaskan isi dari perjanjian jual beli tersebut? Isi jual beli rumah tersebut adalah penjualan sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 400 meter persegi yang beralamat di Jalan Cibak, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, yang dijual penggugat dan dengan tergugat secara lunas dan ada bukti pembayaran berupa kwitansi. Pertanyaan cukup Menteri. Baiklah, cukup saudara kuasa hukum melakukan pertanyaan kepada saksi. Ada pertanyaan lain? Sementara cukup Menteri. Saudara saksi, untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup, namun apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia hadir kembali dalam persidangan? Siap, bersedia Pak. Baiklah, saudara saksi Putut Wijanarko dipersilakan kembali ke tempat semula. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang lain? Masih ada dua majelis. Saksi bernama Purwanto, pekerjaan sebagai wira swasta. Silakan saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Siap, kepada saksi penggugat Purwanto diperintahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Saudara saksi bernama Purwanto, umur 64 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Mupasan, RT 2, RT 10, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Kabupaten Purworejo. Benar begitu? Iya Bu, benar. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga atau dan pekerjaan dengan penggugat? Tidak Bu. Dengan tergugat? Tidak juga Bu. Baiklah, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Siap Bu. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri. Saudara saksi sekarang berdiri. Kemudian ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk menjadi saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara sudah mengerti? Mengerti Bu. Baik. Saudara saksi Purwanto, mengertikah Anda mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti Bu. Saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara jual beli tanah dan bangunan. Baik. Apakah saudara saksi bekerja sebagai kepala lingkungan? Iya majelis.
saksi tahu bahwa objek sengketa telah terjadi jual beli antara penggugat dan tergugat? Tahu, akan tetapi meskipun sudah terjadi proses jual beli, tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut. Kenapa tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut? Pengetahuan saya, tergugat belum siap meninggalkan rumah tersebut. Apakah penggugat sudah memberikan kelonggaran kepada tergugat untuk menempati rumah tersebut sampai tergugat mendapatkan tempat yang baru mungkin? Sudah, setahu saya penggugat sudah memberi kelonggaran 2 kali. Yang pertama, tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan 24 September 2007, dan yang kedua pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan 24 Januari 2008. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara tahu mengenai surat jual beli antara penggugat dan tergugat? Tahu, Bu. Apa bentuk surat jual beli tersebut? Surat perjanjian jual beli tersebut telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan suami penggugat dan tergugat, serta diketahui oleh Pak RT dan Kepala Kelurahan. Baiklah, apakah sudah terjadi pembayaran atas jual beli objek sengketa tersebut? Sudah. Karena tergugat sudah menerima uangnya dan menurut saya selaku saksi jual beli tersebut sudah sah menurut hukum. Saudara kuasa hukum penggugat, apa ada pertanyaan? Ada, Majelis. Silakan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara tahu kesepakatan jual beli tersebut dan surat kuasa untuk mengurus dan menandatangani di PPAT? Tahu, Pak, karena saya ikut menandatangani di PPAT karena sebagai saksi atas permintaan penggugat di hadapan notaris Riani Hartanti SH. Jadi proses jual beli antara penggugat dan tergugat itu di hadapan notaris? Iya, Pak, di hadapan notaris. Sebelum penandatanganan akta jual beli, apakah oleh notaris dibacakan terlebih dahulu? Ya, sebelum para pihak menandatanganinya, akta notaris tersebut dibacakan. Setelah para pihak setuju, kemudian ditandatangani. Pertanyaan dari kami cukup, Majelis. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Majelis, kami punya beberapa pertanyaan untuk saksi. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi bertemu sendiri dengan para pihak di hadapan notaris? Iya, Pak, saya bertemu sendiri dengan para pihak di hadapan notaris. Apakah saudara tahu kalau ada permasalahan antara penggugat dan tergugat? Saya tidak tahu, Pak, kalau ada permasalahan antara penggugat dan tergugat, karena saat itu tergugat menjual tanah tersebut dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari manapun dan tidak ada sengketa mengenai tanah tersebut. Majelis Hakim, pertanyaan dari kami sementara cukup. Baiklah, apakah masih ada saksi lain yang akan diajukan penggugat? Masih ada satu orang saksi lagi, Majelis. Saudara saksi Purwanto dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Maaf, ini kartu identitasnya Pak Purwanto? Oh iya, orang besok. Silakan. Saksi ketiga bernama Saudari Ika Paramasti. Silakan saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang oleh panitia. Siap. Kepada saksi penggugat Ika Paramasti diperintahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian majelis hakim, minta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Selanjutnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama Ika Paramasti, umur 30 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal
Loro Kulon Perumahan Pekabri nomor 112, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Benar begitu? Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Kepada petugas dipersilakan untuk menempatkan diri. Silakan berdiri untuk diangkat. Silakan mengikuti lafaz saya. Wallah, demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan. Saudara saksi, Majelis Hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti. Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara jual beli tanah dan bangunan antara saudara Ipa Yusyaninggar dan saudara Imam. Hakim anggota, ada pertanyaan? Iya, Majelis Hakim. Silakan. Baiklah saudara saksi. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Iya, saya mengenal beliau. Apakah saudara saksi memiliki hubungan kekeluargaan saudara dengan penggugat? Tidak. Baiklah. Saudara saksi tahu kalau objek sengketa tersebut telah terjadi jual beli pada saat kapan? Seingat saya pada bulan Januari tahun 2008, saudari Eva Yusyaninggar datang menghadap saya ke Kelurahan Pamenjuru Tengah mengatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah hutang kita. Namun kemudian kami memanggil saudara Imam dan saudara Imam menunjukkan surat jual beli beserta kwitansi akhirnya, dan keduanya mengakui bahwa objek sengketa sudah dijual dari tergugat kepada saudara Imam. Baiklah saudara saksi. Apakah menurut Anda objek sengketa tersebut telah benar-benar terjadi proses peralihan jual beli? Setahu saya saat itu objek sengketa sudah dalam proses jual beli namun belum balik nama. Namun kemudian Bapak Imam minta tolong kepada kami untuk membalik nama objek tersebut. Kemudian kami sarankan ke notaris Iriani Hartanti SH. Apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada, Majelis. Silakan. Saudara saksi, apakah benar dalam surat jual beli antara tergugat dengan penggugat terdapat klausul yang menyatakan bahwa harga dari tanah dan bangunan tersebut seharga 8 juta dan dibayar secara tunai? Benar, menurut pengakuan saudari Eva Yusyaninggar dan saudari Imam, tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan harga 80 juta rupiah dan dibayar secara tunai. Saudara saksi, apakah Anda sendiri ikut menandatangani akta jual beli tersebut? Ya, saya ikut menandatangani akta jual beli tersebut karena waktu itu saudara Imam minta tolong kepada saya untuk membuat akta jual beli tersebut. Tanggal berapa akta jual beli tersebut ditandatangani? Saya lupa. Cukup yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Tergugat ada pertanyaan? Ada, Majelis. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saudara saksi, apakah saudara mengetahui langsung proses jual beli antara tergugat dan penggugat? Saya tidak mengetahui secara langsung proses jual beli. Apakah saudara saksi saat saksi tanda tangan di depan notaris kedua belah pihak dihadirkan di notaris atau tidak? Saya tidak tahu kedua belah pihak dihadirkan di notaris atau tidak ketika para pihak bertanda tangan di depan notaris. Cukup, Majelis, pertanyaan dari saya. Baiklah, kalau begitu kami beri kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan bukti dan saksi. Kira-kira kuasa hukum tergugat siap kapan?
Baiklah, kalau begitu sidang ditunda 3 minggu untuk menyiapkan bukti dan saksi tergugat. Bagaimana Panitra? Tolong dicatat dan pada tanggal berapa itu Panitra? Majelis tanggal 19 April 2012. Apakah ada jadwal lain pada saksi? Tidak ada Majelis. Saudara saksi Ika Pangamastri dipersilahkan kembali ke tempat. Identitasnya saudara Ika. Tolong diakui dahulu. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 19 April tahun 2009. Kepada para pihak diperintahkan hakim untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Dana Badra yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara putusan nomor 14/BT-G/2009 Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 16 Juni 2010. Hari ini Kamis 19 April 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian saksi. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Ya, ini juga majelis. Bukti tertulis yang kami ajukan berupa fotokopi SPPT atas objek sengketa tahun 2006 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua kemudian diberi tanda T-1. Yang kedua, fotokopi SPPT atas objek sengketa tanggal 30 September 2009 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua kemudian diberi tanda T-2. Yang ketiga, fotokopi akta kematian Hindarto tanggal 15 Mei 2006 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Negeri Purworejo dan dicocokkan sesuai dengan fotokopi kemudian diberi tanda T-3. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk melihat bukti-bukti tertulis ini. Silakan untuk maju melihat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Ya, majelis, kami akan mengajukan 2 orang saksi. Apakah saksi yang akan Anda ajukan sudah siap hari ini? Sudah siap majelis. Saksi yang pertama bernama saksi Ermansyah. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Ermansyah ke dalam ruang persidangan. Siap. Kepada saksi tergugat Ermansyah diperintahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara penaju menyerahkan kartu identitas. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama Ermansyah BA, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Makassar Purworejo, benar begitu? Iya majelis. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan penggugat? Tidak majelis. Dengan tergugat? Tidak juga majelis. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Iya majelis. Para petugas diperintahkan menempatkan diri. Saudara saksi sudah bersedia. Ikuti lafaz tadi yang saya ucapkan. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Untuk menjadi saksi di muka sidang. untuk menjadi saksi di muka sidang Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya
dan tidak lain yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan saksi. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberi kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Iya, majelis. Saudara saksi Sermansyah, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti. Saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara jual beli tanah dan bangunan. Apakah saudara tahu proses jual beli antara penggugat dan tergugat? Tidak, karena setahu saya antara penggugat dan tergugat adalah terjadi utang piutang untuk usaha mega. Berapa jumlah utang tergugat kepada penggugat? Setahu saya 40 juta rupiah. Dalam bukti surat yang diajukan oleh penggugat, utang tergugat pada penggugat adalah 80 juta. Mana yang benar, antara 40 juta atau 80 juta? Setahu saya pada saat tergugat datang kepada saya pertama kali menunjukkan utang tergugat hanya 40 juta rupiah. Akan tetapi setelah tergugat dan suaminya datang ke penggugat yang kedua kalinya dengan membawa surat jual beli tanah dan bangunan seharga 80 juta rupiah. Kenapa utangnya semula 40 juta menjadi 80 juta? Saudara saksi tahu tidak? Setahu saya memang ada perjanjian yang isi utang 40 juta. Apabila tergugat tidak mampu membayar akan menjadi 80 juta rupiah. Kepada saudara kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Kuasa hukum menggugat, apa ada pertanyaan? Ada, majelis. Apakah saudara tahu apa konsekuensinya apabila tergugat tidak mengembalikan pinjaman kepada penggugat? Bahwa dalam konsekuensinya apabila tergugat tidak dapat mengembalikan utangnya, maka sesuai perjanjian tanah dan bangunan untuk sengketa menjadi milik penggugat. Pertanyaan dari kami cukup, majelis. Baik. Apakah kuasa hukum juga masih ada saksi lain? Ada majelis saksi bernama Nuril Huda. Baik. Baik, pada saudara Hermansyah dipersilakan kembali ke tempat. Untuk saksi Nuril Huda silakan dipersilakan. Siap. Kepada saksi tergugat Nuril Huda diperintahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Selanjutnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama Nuril Huda, umur 40 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Mepasan Purworejo, agama Islam. Benar begitu? Benar. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan tergugat? Tidak, majelis. Dan tergugat? Juga tidak, majelis. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Ya, majelis. Pada petugas diperintahkan menghadiri. Saksi silakan. Silakan mengikuti lafaz janji yang saya ucapkan. Wallahi, demi Tuhan, saya berjanji untuk menjadi saksi di muka sidang. Saya berjanji untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan saksi. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian yang sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Siap, majelis. Saudara saksi, mengertikah Anda mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti, majelis. Saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara jual beli tanah dan bangunan. Apakah saudara tahu pernah terjadi utang piutang antara penggugat dan tergugat? Tahu, majelis,
karena saya menyaksikan sendiri saat terjadi pinjaman tergugat pada penggugat. Apakah hutang piutang tersebut dituangkan dalam surat perjanjian? Tidak, majelis. Hutang piutang tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian. Apakah saudara saksi sudah tahu jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Tidak tahu, majelis. Setahu saya hanya mengenai hutang piutang. Tergugat pernah hendak membayar hutang kepada penggugat, tetapi penggugat tidak mau menerima dan mengatakan bahwa tanah dan rumah sudah dijual kepada penggugat berdasarkan perjanjian jual beli. Apakah saudara kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Terakhir kami ada pertanyaan untuk saudara saksi. Silakan. Terima kasih. Apakah hutang piutang tersebut menggunakan kwitansi? Ya, majelis. Hutang tersebut memang menggunakan kwitansi, tetapi kwitansi tersebut tidak ada tanda tangan tergugat. Cukup, majelis, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Tidak ada, majelis. Baik, saya rasa pertanyaan dan kesaksian sudah cukup. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pengajuan kesimpulan. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan kesimpulan? Kami tidak akan mengajukan kesimpulan, majelis. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Guna memberikan kesempatan bagi hakim untuk menyusun putusan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 1 bulan sejak hari ini pada hari Kamis tanggal berapa, Pak Jenderal? Tanggal 8 Juni 2012, majelis. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis 8 Juni 2012. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100/G/D/2012/FS/UJB antara pihak-pihak penggugat Imam melawan tergugatnya Eva hari ini Kamis 8 Juni 2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dimohon mendengarkan putusan. Putusan nomor 14/Perdata/G/2009/ Pengadilan Negeri Jogja. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purworejo memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menentukan putusan dalam perkara perdata antara nama Imam Jaan Wira Swasta, alamat Pasar 3 RT 03 RW 9 Panjen Juru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, memberikan kuasa pada Miftah Ansori SH M.Hum dan Risa Etnawati SH. Keduanya adalah advokat atau penasihat hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 69 Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 75/SK/2009 pada tanggal 22 bulan 12 2009, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Eva Yuliastianingat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pangen Juru Tengah RT 03 RW 07 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Memberikan kuasa kepada Antoni Esa dan Muhammad Siddiq Esa, advokat yang beralamat di Jalan Gang Sinta nomor 12 Kelurahan Panjen Tengah, Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 03/SK/2009
5/2010 pada tanggal 19 Januari 2010. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi dari dua belah pihak, telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Desember 2009 yang terdaftar Paniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 Desember 2009. Menimbang oleh karena penggugat rekonvensi di pihak yang salah, maka tergugat atau penggugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar di perkara yang timbul dengan perkara ini. Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan, mengadili dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatakan sah akta jual beli nomor 99/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat di hadapan notaris Iriani Hartanti. Menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari jika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan serta bangunan menyerahkan kepada penggugat. Demikian menghukum tergugat atau penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sampai dengan saat ini sebesar 216.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 oleh kami, Kas Budiono SH sebagai hakim ketua, Anis Susianti SH, Febri Hantari SH, Adi Putra SH, dan Nugroho SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2012 oleh hakim ketua. Sidang tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan oleh Kunto Nowo, sarjana hukum sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri pula oleh para pihak. Terima kasih. Kuasa hukum tergugat mengerti isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Saudara memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Hak mana yang saudara pilih? Hakim, kami minta waktu sebentar untuk ini. Silakan. Majelis hakim, kamu memilih untuk mengajukan upaya hukum banding. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami ikut banding majelis. Baik, dengan demikian persidangan antara pihak tergugat Imam dengan pihak tergugat Eva hari ini Kamis tanggal 8 Juli tahun 2012 dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin di bawah.